Administrasi di seluruh Indonesia. Selamat datang di Smart Talk Podcast, tempat kita mengupas tuntas realita di balik masa kerja abdi negara. Bersama saya Sinta Novia, selama beberapa waktu ke depan kita akan membedah topik yang sangat krusial, yaitu good practice vs bad practice dalam mewujudkan smart governance. Hari ini sangat luar biasa sekali. Saya tidak hadir sendiri karena di sini sudah masuk ada 4 narasumber hebat kita. Halo semuanya, apa kabar? Hai Bu Cinta. Baik Bu. Oke teman-teman, kita sering dengar istilah smart governance, tapi praktiknya di lapangan kadang masih abu-abu. Ada instansi yang sudah melesat dengan inovasi digitalnya, itu yang kita sebut good practice. Tapi jujur saja, masih banyak juga yang terjebak dalam pola lama atau bad practice yang menghambat kemajuan. Narasumber yang pertama, saya ingin bertanya dengan Ibu Fenty. Menurut Ibu, contoh good practice dan apa kunci keberhasilannya? Mari Ibu Fenty untuk memberikan tanggapannya. Baik Bu Sinta, terima kasih. Jadi salah satu contoh dari good practice adalah penerapan transformasi rekrutmen ASN melalui sistem rekrutmen online. Jadi keberhasilannya itu adalah yang pertama itu digitalisasi proses rekrutmen tersebut. Jadi semua tahapan rekrutmennya itu dilakukan melalui sistem online. Jadi mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, ujiannya itu berbasis CIT juga, hingga pengumuman hasil juga dilakukan secara digitalisasi. Kemudian yang kedua itu ada transparansi di situ. Jadi peserta itu dapat melihat atau memantau hasil seleksi dan juga nilainya secara real time, yaitu dengan melihat dari YouTube atau live YouTube nilai CBT mereka. Kemudian yang ketiga itu dari panitia itu sendiri Bu. Jadi panitianya itu harus memiliki kompetensi dan pemahaman teknologi yang memadai. Jadi dalam pengelolaan sistemnya itu dapat berjalan secara online karena adanya pengetahuan dari panitia tersebut. Kemudian yang paling berperan itu Bu Sinta yang keempat, yaitu dalam implementasinya itu perlu adanya regulasi yang jelas serta juga infrastruktur teknologi itu memadai. Jadi kalau nggak memadai teknologinya nggak mungkin bisa dilakukan. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih atas contoh good practice yang sekarang saya ingin mendengarkan contoh kedua dari Bapak Jimmy. Mohon memberikan contoh good practice dengan kunci keberhasilannya dalam menjalankan good practice. Terima kasih. Ya baik, menurut saya contoh yang kedua itu bisa dari digitalisasi pengelolaan kinerja ASN. Digitalisasi ini merupakan inovasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penilaian kerja melalui sistem berbasis data, di mana seluruh proses ini dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja dilakukan secara terukur dan terintegritas. Keberhasilan digitalisasi ini ditentukan oleh penerapan sistem merit, penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, integrasi dengan sistem kepegawaian dan pengembangan ASN lainnya, profesionalisme serta kompetensi digital ASN dan pimpinan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara real time untuk mendukung perbaikan kinerja berkelanjutan. Seperti itu Bu Sinta. Oke baik, terima kasih Bapak Jimmy. Contoh yang baik juga Pak ya, digitalisasi dalam pengelolaan kinerja. Sekarang Ibu Dian mohon memberikan penjelasan bagaimana sih cara memperluas dan menularkannya ke unit lain. Oke, selamat siang teman-teman semua, para pendengar. Tadi menambahkan sedikit ya dari strategi memperluas atau menularkan ke unit lain itu sebenarnya dari contoh dari Ibu Fenty dan Pak Jimmy itu nggak jauh beda. Dimana yang pertama itu bisa dari standarisasi sistem rekrutmen online-nya tersebut dengan mengembangkan platform rekrutmen ASN yang dapat digunakan bersama di seluruh instansi pusat dan daerah. Terus penguatan kolaborasi antar instansi juga bisa, misalnya dari antara BKN, Kemenpan RB gitu ya. Kemudian ada transfer pengetahuan dan best practice juga. Kemudian pengembangan SDM ASN dengan meningkatkan kompetensi ASN di bidang teknologi. Jadi bisa lebih merekrut manajemen talenta agar mampu mendukung rekrutmen digital. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Untuk tadi digitalisasi pengelolaan kinerja itu hampir sama sebenarnya. Untuk yang pertama standarisasi sistem pengelolaan kinerja digital, di mana kita mengembangkan aplikasi sebagai untuk mengelola kinerja digital ASN tersebut. Kemudian kolaborasi dengan unit lain gitu. Kemudian ada transfer pengetahuan juga dan ada pendampingan. Tidak lupa juga dengan evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan akan menunjang bagaimana digitalisasi itu. Mungkin itu dulu tambahannya dari saya, Bu Sinta. Oke baik, terima kasih Ibu untuk penularan ke unit lainnya dengan cara seperti itu, ada monitoring dan yang lain-lainnya. Oke baik, setelah mendengarkan contoh good practice, saatnya kita mendengarkan juga ada bad practice yang mewujudkan smart governance. Di sini saya mau meminta Ibu Visa untuk menjelaskan bad practice dengan penyebab kegagalannya serta cara mencegah Ibu agar tidak berulang. Mohon waktunya Ibu. Baik, terima kasih Bu Sinta. Mungkin saya akan menjelaskan sisi dari bad practice pelaksanaan sistem rekrutmen ASN tadi dan juga pengelolaan kinerja yang berbasis digitalisasi ya Bu. Jadi dari rekrutmen ASN ini
kan sudah menggunakan sistem CAT dan itu sudah menjadi kebijakan publik pemerintah pusat. Namun ternyata pada penata laksanaannya itu belum merata se-Indonesia, belum optimal, di mana pelaksanaan rekrutmen ini belum dilakukan dengan sistem CAT di daerah-daerah 3T seperti Maluku, Papua Barat, NTT, Kalimantan Utara. Penyebabnya dikarenakan keterbatasan atau lemahnya infrastruktur di sana, seperti akses internet yang terbatas, kemudian kualitas SDM-nya masih kurang dalam pemanfaatan teknologi, dan juga jumlah komputer yang belum memadai di sana. Nah, selain itu juga kondisi geografis ya yang ada di daerah 3T tersebut. Ini menyebabkan tidak adanya kesetaraan akses dan juga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Ada upaya untuk mencegah itu agar tidak berulang, antara lain yaitu kerjasama dengan pemerintah untuk peningkatan infrastruktur seperti pengadaan komputer, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan untuk SDM di sana, serta berkolaborasi dengan tim terkait untuk penyediaan akses internet ya, dan juga dituntut adanya profesionalisme dari SDM di sana, dan juga mampu untuk menjadi panitia pelaksana CAT yang memiliki integritas dan juga pemahaman terhadap teknologi. Mungkin seperti itu dari best practice yang rekrutmen ASN. Oke, baik, terima kasih Bu Fisa atas penjelasannya, sudah sangat baik ya Bu ya. Dari adanya good practice, tapi pasti ada juga bad practice, yang dimana kegagalan-kegagalan itu pasti banyak penyebabnya. Apalagi memang tentang sistem digital di sini. Sekarang karena ini bad practice-nya hanya satu ya Bu Fisa bisa menjelaskan satu contoh bad practice lain? Baik Bu Sinta, karena tadi ada 2 good practice, jadi kita wajib juga ada 2 bad practice ya Bu. Tadi kan sudah ada tuh yang rekrutmen ASN. Nah, yang kedua saya mau menjelaskan bad practice dari digitalisasi pengolahan kinerja ASN, yaitu bad practice-nya tidak maksimalnya pelaksanaan digitalisasi pengolahan kinerja ASN, yang menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya didukung oleh sistem budaya kerja dan kompetensi ASN. Ini menyebabkan potensi melemahnya penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN. Jadi ada penyebab kegagalan pelaksanaan digitalisasi pengolahan kinerja ASN, di antaranya lemahnya penerapan sistem merit, di mana penilaian kinerja masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian, seperti pengembangan karir, penghargaan, dan pembinaan. Yang kedua, rendahnya profesionalisme ASN dan rendahnya literasi digital ASN. Jadi sebagian ASN itu belum memiliki kompetensi digital, dan kompetensi digital ASN ini belumlah setara ya, dan pemahamannya belum memadai mengenai pentingnya pengolahan kinerja berbasis sistem. Dan juga penyebabnya itu sistem digital yang tidak terintegrasi, di mana aplikasinya itu kerjanya berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada keterhubungan antara sistem kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta. Nah, ada upaya pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terulang. Di antaranya penguatan sistem merit secara konsisten, di mana kita menjadikan hasil penilaian kinerja ASN ini sebagai dasar utama dalam promosi, mutasi, dan pengembangan ASN. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kemampuan literasi digital, melalui pelatihan, kemudian pengelolaan kinerja, ya, dan juga integrasi sistem digital ASN, yaitu mengembangkan sistem kinerja yang terintegrasi dengan data kepegawaian dan manajemen talenta. Dan juga yang satu lagi paling penting, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sistem kinerja digital ini untuk memastikan efektivitasnya bagi pengelolaan kinerja ASN. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bu Fisa. Nah, di sini saya mau meminta pendapat lagi oleh Ibu Dian tentang alternatif cara terbaik Bu agar si bad practice ini kita bisa hindari. Mohon Bu Dian. Terima kasih ya Ibu Fisa tadi sudah memaparkan beberapa contoh bad practice-nya, dan mungkin dari saya ada alternatif cara untuk menghindari bad practice itu terjadi ya. Mungkin ada dengan pendekatan bertahap dan adaptif, di mana kita bisa menerapkan digitalisasi kinerja secara bertahap. Kemudian ada inovasi sistem yang user friendly, misalnya dengan mengembangkan aplikasi kinerja. Terus juga dengan penguatan kolaborasi lintas fungsi dengan melibatkan unit kepegawaian, pimpinan, dan tim IT. Ada juga insentif berbasis kinerja ASN. Dan kemudian ada budaya kerja berbasis kinerja. Mungkin dengan budaya kerja berbasis kinerja dan digital, dengan membangun budaya kerja yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang sangat berharga ya Bu ya. Di podcast kali ini memang sangat baik kita membahas good practice dan bad practice itu mewujudkan smart governance. Terima kasih semua narasumber yang telah menjelaskan menggunakan perspektif manajemen ASN dan smart ASN, di mana ada sistem merit, profesionalisme, digitalisasi sesuai dengan contoh good practice yang telah disebutkan tadi. Sebagai penutup dari podcast ini, digitalisasi pengelolaan kinerja memang bukan sekedar beralih dari kertas ke aplikasi ya Bu ya Bapak. Ini adalah manifestasi dari semangat Smart ASN untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan berbasis data. Analisis ini memang menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan sinergi antara sistem yang terintegrasi dan SDM yang memiliki literasi digital yang tinggi.
Implementasi manajemen ASN yang tepat adalah kunci untuk menghindari praktik yang menghambat kemajuan organisasi. Oke Ibu, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, tetap profesional dan terus berinovasi. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.